Thomas Lembong melalui kuasa hukumnya menegaskan jika selama ini tidak ada kondisi surplus gula di Indonesia dan kebijakan impor saat itu tidak dilakukan saat dalam kondisi surplus gula dalam negeri. Kebijakan untuk mengimpor produk gula juga telah dilakukan oleh sejumlah menteri perdagangan sebelum Tom Lembong. Tersangka kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, melalui kuasa hukumnya, membantah telah terjadi kondisi surplus stok gula nasional saat Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Kuasa hukum Tom Lembong Ari Yusuf Amir meragukan kebenaran laporan yang menyebut adanya surplus gula pada periode 2015-2016. Dirinya juga menampik jika Tom Lembong menandatangani kebijakan impor gula pada kurun waktu tersebut. Kuasa hukum Tom Lembong menegaskan, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI tercatat sebagai perusahaan BUMN sekaligus membantah pernyataan pihak Kejaksaan Agung yang menyebut PT PPI berstatus sebagai perusahaan swasta saat melakukan proses impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong menyatakan jika Menteri Perdagangan sebelumnya yang justru telah menunjuk PT PPI untuk melakukan impor gula dan membantah keterlibatan Tom Lembong dalam penunjukan perusahaan swasta untuk impor gula. Bahwa memang kaitan surplus pada waktu itu salah data itu. Data yang benar kita tidak pernah surplus dalam masalah gula. Itu informasi yang salah. Itu bisa dicek datanya. Lalu kaitan dengan BUMN, itu PPI itu BUMN. PPI itu BUMN. Dan yang menunjuk swasta itu PPI. Karena mereka tidak memiliki dana untuk itu. Jadi bukan Pak Tom Lembong yang menunjuk mereka. Jadi mereka dengan PPI ini sendiri. Dan bisa dicek menteri-menteri yang lain melakukan hal yang sama. Jadi melibatkan swasta itu tidak hanya Pak Tom Lembong, tapi menteri-menteri yang lain juga melibatkan swasta. Jadi kalau hanya itu konstruksinya, ya memang dari dulu seperti itu, tidak ada nambah-nambah lagi. Artinya kan yang kita pengen itu melihat bahwa perbuatan melawan hukumnya itu di mana. Managing Director Political Economy and Policy Studies, Antoni Budiawan, mengkritisi penetapan tersangka Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung dalam kasus impor gula. Antoni menyebut tudingan itu tidak masuk akal, karena sejak lama Indonesia terkenal sebagai negara net impor gula dan tidak pernah terjadi kondisi surplus gula di Indonesia. Menurutnya data Badan Pusat Statistik atau BPS juga menunjukkan jika Indonesia telah mengimpor 3,3 juta ton gula pada periode Mei 2015 sehingga penetapan tersangka terhadap Tom Lembong terkesan seperti dipaksakan. Dari data statistik, kita sudah lihat bahwa Indonesia itu tidak pernah ada surplus gula. Jadi tidak pernah. Selamanya adalah Indonesia impor. Pada tahun 2015, Indonesia impor 3,3 juta ton menurut data dari Badan Pusat Statistik. Dan ini juga naik terus, misalnya di tahun 2020, impor ini mencapai 5,5 juta ton. Dan kemudian tahun 2022 naik lagi menjadi 6 juta ton. Jadi tidak pernah ada terjadi surplus. Kini Tom Lembong resmi mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan usai Kejaksaan Agung menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong mengklaim adanya sejumlah kejanggalan dalam proses penetapan tersangka dan penahanan Tom Lembong. Di antaranya soal tidak adanya hak untuk menunjuk penasihat hukum sendiri, bukti permulaan yang kurang, serta tidak adanya bukti perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh kliennya. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.